Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfaiza. Saya dari kelas 2 SID. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman mobile modul 9 yang mana itu tuh mengenai belajar ROM. Nah, di sini dapat dilihat sudah ada file belajar ROM. Nah, di sini terdapat beberapa file. Yang pertama itu ada adapter, terus data, folder. Nah, untuk di data ini ada lagi folder, ada DAO dan entity. Nah, eh, em, pertama-tama itu pada folder adapter itu ada file user adapter. Nah, dapat dilihat di sini. File ini tuh berfungsi untuk nampilin daftar data user ke dalam tampilan list atau recycle view. Biasanya ini dipakai di main activity. Nah, dapat dilihat ini dia codingannya. Class use adapter ini tuh untuk recycle view adapter. Ini yang ngatur gimana tiap user ditampilkan. Terus untuk view holder ini ini tuh kelas yang mewakili satu item list isinya full name, email dan font. Nah, ini tuh juga untuk mengatur saat item diklik, dia bakal ngejalanin fungsi dialog on click. Terus untuk on create view holder ini tuh untuk buat tampilan item pakai file layout raw user. Nih nanti bakal ada layout raw user. Terus yang ini untuk nampilin data user ke tampilan isi text view. Terus terakhir get item count ini tuh untuk balikin jumlah data yang mau ditampilkan. Selanjutnya pada folder data, yang pertama itu ada folder DAO. Di sini ada file user DAO. Nah, file ini tuh tempat semua query database ditulis. Jadi kalau mau ambil tambah, ubah atau hapus user itu semua lewat dari sini. Lanjut ke folder entity, itu ada file user. Nah, di sini kelas ini tuh bentuk data yang disimpan di database dan otomatis bakal jadi struktur tabel saat room dibikin. Nah, entity ini menandakan bahwa kelas user ini akan jadi sebuah tabel di database room. Nah, untuk primary key ini tuh adalah ID utama. Untuk ID utama, primary key nilainya akan dibuat otomatis oleh room. Lanjut untuk app database. Nah, ini tuh ini file yang nyediain database untuk untuk tampilannya. Semua diakses lewat sini. Database ini tuh buat nandain roomnya. Terus untuk entities class user ini tuh tabel yang dipakai cuman user, lalu version 1 ini versi database-nya, dan export schema false ini tuh dia nggak nyimpan skema ke file. Lalu abstract fund user DAO ini tuh cara room tahu kalau kamu ingin pakai DAO yang mana. Nah, lanjut ke editor activity. Nah, activity ini tuh dipakai untuk nambah edit atau edit data user. Ini tuh dia bakal ngecek dulu
eh ini tuh mode tambah atau mode edit, terus simpan ke database kalau tombol save-nya ditekan. Nah, di sini dapat dilihat nih class editor activity, terus ini untuk var-nya ada binding, database, full name, email, dan phone. Nih, dapat dilihat di sini. Nih, data tidak boleh kosong. Lanjut ke main activity. Nah, main activity ini merupakan halaman utama untuk nampilin semua data user. Di sini kita tuh bisa lihat list, bisa lihat daftar user. Nah, di sini kita bisa lihat daftar user. eh Terus kalau kita klik satu user bakal muncul dialog mau edit, hapus atau batal. Nah, ada juga tombol plus di pojok kanan. Untuk nambah data user baru. Lanjut ke layout. Nah, di sini ada tiga layout, ada raw user, activity main, dan activity editor. Yang pertama kita lihat activity editor. Nah, di sini ini tuh merupakan tampilan halaman editor yang dipakai untuk nambah, edit, atau hapus data user. Ada tiga input. Yang pertama itu ada nama, ini nama, lalu email, dan nomor telepon. Nah, lalu di sini untuk button simpan. Nah, lanjut ke activity main. Ini activity main, setiap user bakal setiap data user akan tampil di dalam layout seperti ini. Di sini ada untuk icon plusnya untuk tambah data user. Lalu yang terakhir di sini layoutnya ada raw user. Nah, ini dia untuk mm, untuk raw usernya. Di sini ada nama lengkap, ada email, dan ada nomor telepon juga. Yang terakhir itu di Gradle-nya kita nambahkan ini, bawah ini, implementation ini. Yang mana implementation Android ROM ini tuh library utama ROM untuk runtime-nya. Lalu yang kedua ini tuh annotation processor untuk Java-nya, dan yang terakhir ini tuh untuk Kotlin yang menggantikan ke update. Nah, di sini juga nggak lupa untuk menambahkan build feature-nya. Nah, lanjut untuk kita runkan ulang. Running ulang. Nah, ini dia untuk outputnya. Di sini ada tombol untuk tambah. Nah, ini kalau datanya sudah ditambahkan. Nah, di sini kita coba tambahkan lagi datanya. Untuk klik tambah. Nah, di sini kita dapat mengisi nama lengkap. Bikin melek lagi.
terus cek email, terus untuk nomor telepon. Ketik klik simpan. Nah, dia akan muncul di halaman ini. Nah, di sini kita bisa klik eh, user ini untuk nih kita bisa update, hapus atau kita batalin. Nah, di sini kita bisa misalnya mau hapus, nah dia akan hilang. Kalau misalnya kita klik update, nah dia akan muncul tampil ke sini untuk update. Kita edit, simpan. Ngelek. Nah, dia terupdate. Sekian penjelasan mengenai modul 9. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.